Yesus Kristus ke sorga dan merupakan momen paling berharga bagi umat Kristiani karena kenaikan Yesus Kristus ke sorga memberikan pengharapan bagi umatnya untuk memperoleh hidup yang kekal. Dan untuk mengetahui lebih jauh makna kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, saat ini sudah hadir di studio TVRI Direktur Pasca Sarjana STT Pelita Kebenaran Bapak Pendeta Dr. Perlin Zebua MTH. Shalom Bapak, selamat sore. Selamat sore Pak Kerry. Pak, bagi umat Kristiani, makna daripada kenaikan Isa Al-Masih ke sorga ini apa sih bagi umat Kristiani Pak? Hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan orang percaya. Karena hari kenaikan ini berarti bahwa Yesus itu bangkit dan hidup dan saat ini memerintah dari sorga. Dan dia akan menjadi berkat dan dia menjadi Allah bagi semua orang percaya. Makna daripada kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, yang pertama bahwa dia menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Dalam Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan 2 dikatakan bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada setiap orang percaya bahwa janganlah engkau gelisah. Percayalah kepada Allah, percayalah kepada aku, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku tidak akan menyatakannya. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu orang percaya. Jadi makna yang pertama adalah Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan yang kedua, Yesus itu akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. 40 hari setelah kebangkitan Yesus, dia naik ke surga. Dan 10 hari setelah kenaikannya itu, Roh Kudus dicurahkan. Untuk memperlengkapi orang percaya, sehingga setiap orang percaya akan diperlengkapi menjadi berkat dan menjadi saluran berkat bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan yang ketiga Pak, makna daripada kelahiran Tuhan Yesus adalah misi daripada Tuhan Yesus ini akan dilanjutkan oleh orang percaya. Untuk orang percaya itu menjadi saksi, memberitakan Injil. Ini menjadi satu komitmen bagi orang percaya untuk menjadi saksi dan memberitakan Injil. Baik, tapi sepenting apa ini maknanya kepada umat Kristiani dalam kenaikan Yesus ke sorga ini? Seberapa penting dilakukan oleh umat Kristiani? Sangat penting Pak, karena ini adalah siklus kehidupan dari pelayanan Tuhan Yesus, mulai dari kelahirannya, kematiannya, kemudian kebangkitannya, lalu keempat kenaikannya, dan nanti pada yang hari yang sangat penting itu adalah kedatangannya nanti. Dan ini merupakan satu pelayanan membuktikan bahwa dia itu Allah yang hidup. Allah yang saat ini memerintah di sorga, dan bagi orang percaya tentu kita bangga punya Allah yang hidup, Allah yang senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Dan Tuhan memberikan kepada umat percaya itu bukan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ini menjadi satu makna yang penting bagi kehidupan orang percaya, betapa pentingnya saat ini Tuhan ada di sorga untuk memerintah dan menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bisa mungkin diulangi Pak Pendeta, tadi mungkin sudah ada disinggung sedikit, tetapi seberapa lama Yesus ada di bumi setelah bangkit itu sendiri? Setelah dia bangkit, dia ada 40 hari. Ada 40 hari di bumi, dan dia berkali-kali menunjukkan kehadirannya itu kepada murid-muridnya, bahkan kepada perempuan-perempuan yang ada dalam perjalanannya, untuk membuktikan bahwa dia itu sudah hidup, bangkit. Karena Pak Kerry, Tuhan Yesus itu pada waktu itu sebelumnya ada hoaks yang beredar bahwa dia tidak benar bangkit. Tetapi pada waktu dia bangkit, maka memang iman daripada murid-murid itu terguncang. Mereka terkejut, mereka ketakutan. Tapi ketika Yesus bangkit, ada satu pengharapan. Duka cita berubah menjadi sukacita. Dan Tuhan Yesus mau membuktikan selama 40 hari dia ada di bumi. Dia menunjukkan dirinya kepada murid-muridnya, kepada beberapa orang. Ada 500 orang saksi yang melihat bahwa Yesus itu ada di bumi, dan pada waktu dia naik ke surga juga disaksikan oleh 500 orang. Jadi sangat penting, selama 40 hari itu dia memberitakan tentang Injil Kerajaan Allah. Kemudian Pak Pendeta, apa yang menjadi tugas daripada Roh Kudus dan bagaimana Roh Kudus itu bekerja kepada umatnya? Ya, Roh Kudus ini adalah pribadi ilahi, pribadi ketiga dari Allah Tritunggal yang bekerja memperlengkapi setiap orang percaya, dan tugas daripada Roh Kudus itu adalah penghibur, dan dia mengingatkan umat percaya akan kebenaran, akan damai sejahtera, akan sukacita oleh Roh Kudus. Ini yang menjadi tugas daripada Roh Kudus, mengingatkan dan menolong, menuntun orang percaya untuk berani bersaksi, berani memberitakan Injil. Dan
Roh Kudus ini juga yang memperlengkapi orang-orang percaya menyertai dengan tanda-tanda. Mereka akan mengusir setan demi nama Tuhan Yesus. Mereka akan menumpangkan tangan kepada yang sakit dan yang sakit akan sembuh. Ini yang menjadi tanda-tanda orang percaya karena tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus, Pak. Pak Pendeta, kemudian yang ingin kami tanyakan lagi, apa ini bukti nyata ya ketika umat itu mengalami kenaikan Yesus ke sorga begitu? Nah, bukti bahwa umat Tuhan itu mengalami kuasa kenaikan Tuhan Yesus, bahwa dia itu mau bersaksi, dia mau memberitakan Injil, dia tidak takut lagi sebab Allah yang dia sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang betul-betul punya kuasa, sehingga Tuhan Yesus sendiri memerintahkan, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan beritakanlah Injil sampai ke ujung bumi. Ini yang menjadi bukti seseorang itu, umat percaya itu mengalami kuasa kebangkitan Kristus kalau dia bersaksi dan memberitakan Injil. Tapi kemudian Pak Pendeta, apakah ada hamba Tuhan yang mengalami kenaikan atau kebangkitan ke sorga begitu? Oh, ada. Dalam perjanjian lama, dalam Ibrani 11 ayat 5 ada Henokh. Ya. Henokh itu diangkat oleh Tuhan dalam keadaan hidup karena dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dan yang kedua itu adalah Elia. Elia itu diangkat dengan kereta kuda berapi ke sorga. Dan pelayanannya kemudian diteruskan oleh Elisa. Dan yang ketiga adalah Tuhan Yesus sendiri. Dia diangkat ke surga. Jadi ada dua dalam firman Tuhan, yakni Henokh dan Elia yang diangkat hidup-hidup naik ke surga dan mengalami pengangkatan. Kita kembali lagi ke masalah Roh Kudus. Ya. Apakah Roh Kudus itu juga dicurahkan untuk masa kini atau masa seperti sekarang ini? Oh, pasti. Ada perbedaankah Pak Pendeta dengan masa dulu dengan sekarang ini? Oh, tidak ada perbedaan. Roh Kudus dulu, sekarang dan selama-lamanya dia adalah Roh Kudus. Dan Allah justru rindu senantiasa mencurahkan Roh Kudusnya bagi setiap orang yang meminta kepadanya. Dalam Yoel 2 ayat 28 dikatakan bahwa ya, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga karena hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Jadi pemirsa TVRI yang berbahagia, bahwa Tuhan rindu mencurahkan rohnya pada setiap kita. Baik laki-laki, perempuan, anak-anak kita laki-laki, anak-anak perempuan, bahkan hamba-hamba kita. Dan Roh Kudus itu akan dicurahkan ketika kita punya kerinduan. Dan kita meminta kepada Tuhan. Dan dicatat di dalam Lukas 11 ayat 13, Lukas 11 ayat 13, Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi Roh Kudus dari dulu sekarang kepada sampai setiap selama-lamanya Tuhan rindu mencurahkannya dalam kehidupan kita. Untuk Baik. kita diperlengkapi. Pak Pendeta, kemudian ini pertanyaan ini menarik, tapi juga mungkin bisa mengajak seluruh umat untuk bertanya-tanya. Apakah setiap umat Kristiani akan mengalami pengangkatan ke sorga? Bagaimana cara kerjanya? Kapan dan bagaimana, Pak Pendeta? Inilah satu bukti iman kekristenan, Pak Kerry, bahwa sebagaimana Tuhan Yesus itu juga bangkit dan naik ke surga, itu juga akan dialami oleh orang percaya. Dicatat dalam firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16, sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi Pak Kerry, pada orang percaya, pada waktu Tuhan Yesus datang nanti, maka orang yang mati dalam Tuhan akan lebih dulu dibangkitkan. Dan kemudian kita yang percaya, yang masih hidup akan diubah dalam tubuh kemuliaan dan akan menyongsong Tuhan di angkasa dan akan bersama-sama dengan Tuhan. Oleh karena itu doa saya, biar setiap kita pada waktu Tuhan datang, itu semua ikut diangkat oleh Tuhan. Tidak ada yang tinggal. Sebab pada waktu ada yang tinggal, itu akan mengalami masa aniaya antikristus selama 7 tahun. Dan inilah doa kita agar semua orang percaya menjaga hidup kudus, tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu Yesus datang, maka orang yang mati dalam Tuhan akan terlebih dahulu dibangkitkan. Dan kita akan diubah dalam tubuh kemuliaan, bagi yang hidup akan diangkat. Dalam artian setiap orang yang percaya kepada Tuhan akan dibangkitkan dan dinaikkan ke surga. Dinaikkan ke surga. Baik, kemudian kalau kita berbicara tentang kenaikan Isa Al-Masih ini, bagaimana kemudian implementasinya kepada kehidupan umat Kristiani sehari-hari? Ini yang paling penting sekarang, bagaimana kita menunjukkan sikap kita. Nah, yang pertama kesadaran
bahwa kita ini adalah anak Allah, bahwa roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Kesadaran bahwa kita punya warisan amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita menjadi saksi, memberitakan Injil. Memberitakan Injil bukan hanya melalui firman yang kita bacakan, tapi melalui kehidupan kita. Kehidupan kita itu menjadi berkat, menjadi teladan. Hidup kudus, tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebab Allah kita Allah yang hidup. Dia bukan hanya memberikan keselamatan, memberikan solusi kepada kita, dia juga menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. Dan setiap kita akan mengalami kebangkitan dan pengangkatan itu. Oleh karena itu, biarlah setiap kita menjadi pribadi yang hidup kudus, tidak bercela, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Sebagaimana juga pemirsa TVRI yang berbahagia, biarlah kita senantiasa menjadi berkat, kita berani memberitakan Injil, berani bersaksi, baik itu lewat kehidupan kita yang menjadi teladan bagi sesama. Baik, tapi tadi Pak Pendeta menyinggung sedikit bagaimana kemudian umat Kristiani tidak bercela, tetap mengikuti Yesus. Tapi bagaimana caranya? Ada tips tidak Pak Pendeta untuk umat Kristiani yang saat ini menyaksikan TVRI Sumatera Utara? Bagaimana kemudian supaya dalam kehidupan sehari-hari umat Kristiani itu tidak bercela, kemudian tetap mengikut apa yang dikehendaki oleh Yesus Kristus? Amin. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, secara manusia, Paulus sendiri berkata bahwa di dalam dirinya tidak ada yang baik. Tidak ada satupun yang baik. Tapi kalau saya berbuat baik, dia berbuat baik, itu semata-mata karena Roh Kudus. Itu semata-mata karena kebaikan Tuhan. Tidak ada kemampuan kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, firman Tuhan berkata dalam Yohanes 8 ayat 31, "Jikalau kamu tinggal dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Oleh karena itu, bila setiap kita itu dipimpin oleh Roh Kudus, karena hanya Roh Kudus yang memampukan kita untuk kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kita. Ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Ini yang menjadi buah dalam kehidupan kita. Jadi kita berbuat baik itu bukan karena selamat, tapi karena kita sudah diselamatkanlah, maka kita berbuat baik. Baik, Pak Pendeta, apa ini harapannya kepada umat Kristiani pada momen kenaikan Isa Al-Masih ini? Karena banyak umat Kristiani mengatakan kita harus bersuka cita karena kenaikan Tuhan Yesus ke sorga, kita punya pengharapan baru. Tapi yang harusnya dilakukan oleh umat Kristiani hari ini, apakah tidak ada perenungan di sana? Apakah hanya sekedar kita seremonial dan kemudian bersuka cita, tapi tidak ada perenungan bahwasanya kita sudah ikutkah jalan Tuhan atau belum? Ya, melalui acara pada sore yang berbahagia ini, pemirsa, izinkan saya mengajak umat Kristiani untuk senantiasa menjadi teladan, menjadi berkat. Dan hari-hari ini kita berada di hari-hari di mana Roh Kudus itu akan dicurahkan. 10 hari setelah hari kenaikan Tuhan Yesus kita peringati pada hari ini, Roh Kudus akan dicurahkan. Mari kita rindukan pimpinan daripada Roh Kudus. Hidup kita, pikiran kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Biarlah setiap kata, pikiran, perbuatan kita senantiasa itu berkenan, berpadanan dengan kasih Kristus. Saya percaya di hari-hari terakhir ini ada banyak tantangan. Ada banyak orang yang mungkin semakin menjauh daripada Tuhan. Tapi biarlah kehadiran orang percaya itu menjadi berkat. Dan lewat pelayanan, lewat keteladanan hidup, lewat tuntunan Roh Kudus yang senantiasa memelihara kehidupan kita, damai sejahtera boleh menyertai setiap orang-orang yang mungkin berdekatan dengan kita. Bahkan kita menjadi berkat bagi sesama. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang senantiasa memimpin kehidupan kita. Dan kita minta biar senantiasa Roh Kudus itu memenuhi kehidupan kita. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Perlin Jebo MTH. Ya, mudah-mudahan kehadiran Pak Pendeta ke studio TVRI hari ini berbicara melalui Sumatera Utara hari ini membuat seluruh umat Kristiani memiliki pengharapan yang baru, yaitu Jalan Yesus. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih, Shalom. Pak. Shalom, Pak. Dan pemirsa, informasi aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini.